Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese di Pojok Tunas Gloria Podcast. Hari ini saya sangat senang sekali karena kedatangan orang-orang yang luar biasa yang ada di Tunas Gloria dan yang pernah ada di Tunas Gloria, ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Tunas Gloria ini sudah menjalankan PPDB, ya. Sudah ada di pertengahan gelombang pertama. Jadi bagi bapak mama yang belum sempat mendaftar, ayo buruan. Kita sudah mau selesai untuk gelombang pertama yang diskonnya adalah pemotongan 50% biaya pembangunan. Oke, tepuk tangan buat kita semua dulu. Sebelum saya memperkenalkan ini, bagaimana Pak? Apa? Oke. Nah, tadi ada satu suara yang muncul tuh. Ini dia. Ini dia orang tua murid dari anak-anak SD dan ada juga Miss Ega. Sabar. Tidak bisa terbuka. Minta pertanyaannya. Oke, nah sekarang nih kita kedatangan ada orang tua dari anak-anak SD. Ada siapa? Saya juga kurang tahu. Tapi itu yang paling ujung sana. Orang lama Tunas Gloria ya, yang sekarang sudah ada di suatu tempat di Kayangan. Di Kayangan. Bidadari. Bidadari. Wih, keren. Oke, ya. Nih mama siapa dan nona siapa? Oke. Baik, selamat malam, salam untuk kita semua. Sebelumnya Mama bisa ngomong kuat atau bisa WA sama? Oh bisa. Oke. Baik, saya biasa dipanggil Mama Della. Mama Della, orang tua Mama dari Eli Sepaba. Anak saya sekolah di Tunas Gloria kelas 5B. Oke. Mantap ya, tepuk tangan dulu. Berikut. Oke, shalom, nama saya Tit. Tapi biasa dipanggil Mama Gio. Mama dari anak bernama Glory Fiomeda kelas 5. Pikir mamanya untuk seluruh bangsa di dunia gitu. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi selesai sudah perkenalan untuk Oke, ini dia. Perbatasan mana? Ada di perbatasan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Iya. Ini dia. Oke, shalom. Halo. Halo, hai. Halo. Selamat berjumpa kembali keluarga besar Tunas Gloria. Saya Miss Ega. Apalagi Pak? Miss Ega, tinggalnya di mana? Tinggalnya masih. Kenapa datang sini? Iya, kenapa datang sini karena ternyata ada maksud dan tujuan datang ke sini. Iya, itu saja. Iya. Terima kasih ya buat Miss Ega, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ada juga selain kita berempat di sini, ada ditemani juga oleh teman-teman media di belakang kamera yang sementara ini sedang mendukung kegiatan ini. Nah, jadi semuanya hari ini juga kita sudah memperingati perjuangannya Raden. Apa? Raden Ajeng Kartini. Perjuangannya sangat luar biasa ya. Jadi ini adalah Kartini Indonesia khususnya di Kota Kupang. Ini Kartini dari mana? Kartini dari Sikumana. Dari mana? Ya, betul kan? Kartini dari Sikumana. Ini Kartini dari Jalur dong. Dari Jalur 40. Ini Kartini dari Mau perbatasan sih. Sorry, ini dari Saya perbatasan jauh. Biasa ada dengan saya kayaknya Pak ya. Mungkin bapak mama yang di luar sana ini satu nilai ya buat semuanya yang di rumah, kalau sebenarnya ketong nih bercanda begini sangat sering ya. Artinya bahwa orang tua itu benar-benar adalah mitra bersama-sama dengan guru. Artinya soalnya ada tembok, soalnya ada yang kaku-kaku. Ya, kaku-kaku begitu kan? Ya. Soalnya ada yang kaku karena memang soalnya ada yang di kulkas. Itu beku, Pak. Oh, itu beku ya? Kaku ya. Beda ya. Oh, beku itu yang biasa dipakai untuk paku.
Itu Nah, sekarang ini kan adalah Hari Kartini. Betul kan? Iya. Hari Kartini, Indonesia memperingati Hari Kartini karena dulu ada seseorang yang namanya Kartini memperjuangkan apa tuh? Hak-hak perempuan ya? Emansipasi perempuan. Nah, menurut Mama Kartini itu seperti apa? Menurut Mama juga, menurut Miss Ega juga Kartini itu seperti apa? Apa dalam pikirannya Mama berdua dan Miss Ega? Oh, Kartini itu seperti ini. Ya begitu ya? Oke, silakan. Bagus sekali ya. Penjelasannya sangat bagus. Tapi harus minta dong dari mana? Ayo sudah mulai dari Miss Ega dong. Jauhnya dari kampus aja. Ya, mulai dari Miss Ega. Ya, mulai dari Miss Ega. Oke, terima kasih Pak Evar pertanyaannya. Kalau ditanya sosok Kartini, pasti pemikiran saya dia sangat cantik pada saat itu. Bukan Makasih. cantik, bukan, Bukan ya. bukan cuman cantik fisik parasnya, tapi pasti cantik hatinya karena bisa mempunyai mimpi dan cita-cita yang bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan bisa kita rasakan sampai saat ini. Iya. Bagaimana dia bisa hidup waktu itu di tengah-tengah lingkungan yang mungkin tidak mendukung apa cita-citanya. Mau perempuan itu harus tunduk di bawah laki-laki ataupun tidak mempunyai cita-cita atau tidak mau dikasih kesempatan belajar, tapi dia bisa berusaha dengan lingkungan seperti itu sampai bisa memperjuangkan emansipasi, bagaimana perempuan tidak hanya harus menikah dan mengurus rumah tangga, tapi harus mempunyai mimpi, cita-cita, karena semakin perempuan ini yang coba saya tangkap dari cerita Kartini, bagaimana kalau perempuan menjadi terpelajar, otomatis anak-anak yang dididik pun Dilahirkan juga. iya, bisa menjadi anak-anak yang punya pendidikan yang bagus karena lahir dari perempuan-perempuan yang terpelajar seperti itu. Jadi kalau ditanya pasti yang seperti tadi saya bilang, cantiknya luar biasa sampai bisa kita rasakan apa yang menjadi cita-citanya sampai saat ini. Mantap. Mantap. Demikianlah podcast kami. Pokoknya keren. Mantap. Datang satu kali gaspol. Iya, itu kan bagian dari kalau rindu Iya. ketemu tuh Iya. lupa Gaspol. waktunya. Gaspol. Nah, nih sekarang dari Mama nih, menurut Mama, pandangan Mama Kartini itu seperti apa? Pandangan saya tentang Kartini, kalau dilihat dari surat Kartini yang dikumpulkan dan dibentuk jadi sebuah buku, habis gelap terbitlah terang, maka orang tuh bisa menilai Kartini adalah sosok yang tangguh, ya, tidak gampang menyerah. Makanya ada kata-kata habis gelap terbitlah terang. Kalau orang putus asa setelah gelap ya udah gelap saja. Betul kan? Betul ya. Kalau jatuh ya biasa. Begitu. Jadi ada kata habis gelap terbitlah terang, maka sosok perempuan harus tangguh. Dalam kondisi seperti apapun dia harus kuat, harus tangguh. Dan dia jadi contoh untuk anak-anaknya, bukan hanya sekedar perkataan dan teori, tapi dari bagaimana mamahnya bertingkah, mamahnya berbuat, itu anak bisa lihat di situ. Keren. Itu sih menurut saya. Nah, ini suka dengan Mama Gio. Mama Gio cara ngomongnya itu sudah menjalankan gerakan senam. Gerakan senam. Jadi sering lama sudah mulai kasih Bisa jadi instruktur besok hari Jumat. instruktur senam. Tapi sebagai instruktur Ini Kartini yang keren kan? Selain selain untuknya, ini nih gara-gara Pak Evar nih. Jadi grogi loh. Aduh, reuninya. selain berbahasa kan lebih ini lagi. Nih gerakannya seperti ini. Gitu ya? Iya kan? Ini mempertegas. Saya tahu gitu tuh ada tali begitu. Tadi, aduh, itu mempertegas. Iya, mempertegas orangnya begitu. Oke deh. Iya. Thank you. Karena contohnya kalau orang bilang Ya. ingat, ya kan? Kalau sudah bilang ingat pasti di sini kan? Ingat. Tidak Jangan mungkin. ingat. Tidak mungkin ingat. Tidak mungkin ingat atau ingat. Bisa. Semangat. Kenapa Ketong harus ketawa terus? Karena
ada salam Tunas Glory itu adalah sip. Semangat, inspirasi, percaya diri, teman. Oke. Nah, sekarang untuk Mama Dela. Elis, Ya, iya. Mama Dela atau Mama Elis? Iya, iya. Baik, kalau dari saya, Kartini itu memang adalah sosok yang luar biasa, Ya. sosok yang hebat, menjadi contoh dan teladan untuk ya saya dan semua mama-mama atau ibu-ibu, bahkan kita semua yang ada, karena dia luar biasa. Seperti yang tadi teman-teman bilang, dia seorang yang hebat, yang luar biasa, merupakan pahlawan wanita yang tidak kenal capek, lelah, dia selalu semangat, dia tidak putus asa. Dan akhirnya saya secara pribadi pun saya merasakan itu sebagai seorang perempuan, sebagai ibu rumah tangga. Memang tidak gampang, tapi ada saat juga yang sosok Kartini itu contoh dan teladannya membuat saya kuat begitu. Artinya perempuan yang hebat, yang tidak cepat menyerah. Mantap. Dalam keadaan lemah pun dia bisa bangun untuk bekerja. Iya. Dalam keadaan yang tidak bisa pun, contohnya saya, anak-anak dalam kebutuhan mungkin, contoh anak saya Eli saja, aduh kalau kayak bangun pagi ada kegiatan, biar saya udah capek setengah mati masih mengantuk, harus segera bangun walaupun merasa tidak bisa, tapi Yang tuntutan dalam iya, diri ya. dalam diri, sebagai seorang mama perempuan, bangun dan harus siap menjadi seorang mama yang terbaik buat anak. Sama juga beta sebagai orang. Apa yang sama, Mama? Apa yang sama, Mama? Jangan tepuk tangan tadi. Jangan tepuk tangan dulu. Mungkin saja itu dari saya seperti itu. Jadi perempuan yang luar biasa, pahlawan perempuan yang Tanpa tanda jasa. amin ya, seperti itu Pak. Ini baru tepuk tangan. Kalau tadi bukan tepuk tangan. Nah, tadi itu belum dipencet. Nah, jadi itu pandangan-pandangan menurut Mama berdua dan Miss Ega sendiri. Jadi memang bukan cuman Kartini ya yang menjadi pahlawannya perempuan, tapi selain Kartini ada siapa lagi? Ada Dewi Sartika. Dewi Sartika, Cut Nyadin, Cut Cut Mutia, siapa lagi? Pokoknya masih banyak. Itu yang zaman-zaman dulu ya. Tapi ada juga pahlawan-pahlawan sekarang. Pahlawan-pahlawan dalam tanda kutip perempuan. Kalau tidak salah, kalau saya salah tuh di NTT ada satu yang dia membela hasil alam di sana tuh di Patung Nasi. Kalau saya salah, Mama siapa? Lupa namanya. Mama Leta atau siapa tuh? Pokoknya ada lah seperti itu. Itu sampai diundang sampai ke luar negeri karena hebatnya dia. Artinya perempuan tapi sono kalah. Artinya perempuan tapi mau sesuatu yang benar. Nah sekarang nih, kata pindah dari situ, kesibukan sekarang apa nih? Pastilah ibu rumah tangga. Buat apa saja di rumah. Jadi Kartini di rumah tuh seperti apa? Silakan. Mulai dari siapa mau duluan? Bila lagi. Ayah. Kalau mau Iris, kalau Om ini orang kayak lagi khotbah. Jadi kayak tadi saya bilang begini. Jadi saudara-saudara. Dan mungkin pulangkan saja. aduh, Memang masing-masing orang diciptakan dengan karakter-karakter yang berbeda-beda. Dan supaya orang juga bisa mengingat orang tersebut, ya kan? Unik. Iya, unik. Kalau orang lihat beta pas dongloin pasti orangnya suka lucu-lucu toh? Masih iya. Bos Power Rangers. Masih Bos Power Rangers. Kalau dong lihat Miss Ega, iya Mas. Kalau dong lihat Miss Ega pas dong lihat oh ini. Apa tuh? Mama, kesibukan sekarang apa sebagai Kartini di rumah? Baik, kalau saya jelas sebagai ibu rumah tangga Iya. itu sudah pasti mengurus keluarga, suami, anak-anak, jelas itu nomor satu. Keluarganya siapa?
Keluarganya siapa? Tangga. Keluarganya tetangga atau keluarganya mama? Keluarga sendiri, Oh, Pak FM. Keluarga sendiri itu nomor satu dulu. Nomor satu dulu baru di luar. Jadi kesibukan saya pasti kita semua sudah tahu sebagai ibu rumah tangga ya. Itu dari pagi sampai malam kembali pagi mengurus rumah tangga, melayani suami, anak-anak, dan juga ya mungkin tadi sempat Pak Ever singgung, saya omong seperti orang yang berkhotbah. Karena ya mungkin puji Tuhan saya juga bersyukur karena memang bukan saja mengurus keluarga, tapi Tuhan juga percayakan untuk walaupun tidak ada jabatan sebagai ya seorang Pendeta gitu. amin ya seperti itu, tidak ada jabatan guru agama atau apa, tetapi sering berbicara di banyak orang. Jadi saya sudah kebiasaan seperti itu. Jadi bahasanya seperti iya. saudara sekalian. Jadi kadang ya dulu saya orangnya tidak terlalu humor, tidak terlalu tertawa begitu, karena mungkin seriusnya ya puji Tuhan seperti tadi Pak Ever itu sudah bicara bahwa saya dalam mengurus rumah tangga, tapi saya juga Tuhan percayakan untuk ya berdiri di luar, berdiri di depan umum ya puji Tuhan sebagai seorang pelayan ya, pelayan majelis. Jadi jelas saya harus melayani ya pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya. Jadi itulah kesibukan saya. Jadi itu saja mungkin dari saya. Sebenarnya itu luar biasa ya, itu Kartini. Ya, Kartini dari Sikumana. Punya Mama Dela sendiri ini selain ngurus rumah tangga, dia juga harus berdiri di depan jemaat. Betul kan? Iya. Di depan jemaat untuk memberitakan firman Tuhan atau apa, ya kan? Iya. Dan soalnya gampang juga. Iya. Betul kan? Iya. Berdiri soalnya gampang, apalagi 3 jam. Gampang berdiri. Selama 3 jam paling gampang. Sudah sampai Pak Ever. Sudah sampai 3 jam. Soalnya gampang ya. Astaga ya. Oke. Next, Mama Gio. Oke, tunggu tangannya. Tidak apa-apa. Kalau kesibukan saya enggak jauh-jauh dari ya namanya ibu rumah tangga, sama pasti segala sesuatu yang berhubungan sama rumah tangga. Iya. Terus mengajar 2 anak, yang satu SMA, yang satu SD kelas 5, dan punya talent masing-masing yang harus dibimbing. Jadi jam saya ya selain mengajar 2 anak, puji Tuhan juga dipercaya sama sekolah Tunas Gloria untuk membimbing anak-anak lewat kelas literasi di Tunas Gloria. Kartini juga nih. Kartini dari jalur 40. Kartunu. Pikir mau menyanyi na 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 Samina itu tuh. Garing. Apa tuh lagunya? Lagu apa? Oke, keren juga ya. Kartini yang mengurus anak. Setelah itu juga harus memikirkan bagaimana caranya membagi waktu untuk profesi yang lain, ya kan? Nah, ini dia. Ini bukan ibu rumah tangga ya. Tapi cuma rumahnya saja. Tangannya belum. Baru beli semen. Harus yang semen. Ya, silakan bisa enggak? Iya, makasih Pak Evar ditanya kesibukan. Syuting. Syuting tidak mengajar karena pekerjaan seorang guru. Selain pekerjaan mengajar, punya beberapa organisasi, mengikuti beberapa organisasi, tapi karena pandemi ada yang mungkin tidak berjalan dengan baik, sehingga kalau ditanya yang sekarang mengajar dan ada dalam pelayanan sekolah minggu di Gereja. Di Gereja Gloria Kayu Putih. Oh, saya tahu tuh. Keren ya. Untuk jemaat-jemaat Gloria Kayu Putih, ini nih. Jangan lupa like, subscribe. Sabi ya ini. Ya. Oh, Miss juga kan sekarang. Oh ya, betul. Iya. Dulu Miss Ega ini kan sama-sama di Tunas Gloria.
Namun karena satu dan lain hal, itu 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan setelah itu akhirnya dia juga dipercayakan oleh Tuhan mengajarnya sekarang di SD Impres Nasi Panaf. SD Impres Nasi Panaf. Ya, kalau teman-teman yang belum tahu tempatnya itu di arah-arah Bawah Mata, di Iya. arah-arahnya Bawah Mata ya. Ya. Jadi memang sebenarnya mama-mama dan Miss Ega sendiri sekarang ini sudah mulai ada perubahan. Seperti tadi yang Miss Ega bilang tuh, kalau dulu itu orang berpikir perempuan cuma di dapur, betul kan? Iya. Perempuan masak sah, perempuan hidup untuk menikah dan kerja di dapur. Tapi sekarang perempuan juga kalau soalnya salah, sudah ada yang duduk di parlemen, sudah ada juga yang jadi presiden, ya kan? Betul. Makanya sekarang sudah makanya Kartini yang sekarang sudah semakin hebat, ya kan? Iya. Bagaimana pandangannya? Soal apa? Soal tentang perubahan itu, Miss Ega sendiri dulu. Ya berarti memang Kan Miss Ega yang merasakan. Kan sekarang Miss Ega tadi kan bilang Miss Ega sekarang sudah terlibat di banyak organisasi. Miss Ega sendiri ini pernah menjadi duta anak tahun 2012 yang lalu. Itu lama ya, sekali. tapi tidak itu prestasi tingkat Kota Kupang NTT. tingkat Kota Kubang, nanti tingkat apa? NTT. Tingkat NTT. Keren, Iya. tidak gampang, ya kan? Menjadi duta anak jadi harus bermain anak. Ya. Kan. Bukan Dan cuma satu itu. lagi apa? Apa rumah Apa tuh? inspirasi ya? Kelas Apa? inspirasi. Kelas inspirasi Iya, juga. Itu salah satu organisasi yang diikut setelah selesai kuliah. Setelah- Ya, kalau selesai yang kuliah. forum anak jadi duta itu waktu masih jadi anak. Sekarang nih pandangannya semua nih. Zaman dulu sama zaman sekarang nih, perempuan punya perubahan itu seperti apa? Seperti yang tadi beta suka kasih ilustrasi. Yang pasti dapat banyak kesempatan untuk ada di berbagai bidang, berbagai tempat, dan orang-orang memperhitungkan itu. Jadi kalau yang tadi Pak Ever bilang, bahkan sampai sekarang ada perempuan-perempuan yang duduk di parlemen, Iya. atau mungkin bekerja di tempat-tempat yang mungkin zaman sebelum sekarang sulit ada di situ. Tapi kalau sampai sekarang sudah banyak tempat kesempatan buat perempuan berkarya, artinya memang perjuangan Kartini itu tidak sia-sia. Banyak sekali kesempatan perempuan untuk menunjukkan potensinya lewat apapun Betul. yang menjadi mimpi-mimpi. Betul, karena Tuhan ciptakan Yes. manusia ini sama. Ya, Mau laki-laki sama. perempuan Sama. punya otak, yaitu punya kekuatan, punya kelebihan, punya kelemahan juga, ya kan? Potensi semua juga Tuhan Potensi kasih. semua, tidak ada yang bilang kalau perempuan tuh cuman di dapur, yaitu ya dia cuma di belakang, saya laki-laki yang harus di depan. Soalnya seperti itu kan? Iya. Nah, itu bunyi lonceng. Itu mau gereja atau mau gereja? Mama Gio. Terima kasih Mr. Ever. Kartini memberi kesempatan kita lebih memang. Terus kata orang Jawa zaman dulu, pepatah perempuan itu konco wingking. Artinya hanya teman di belakang atau teman di dapur. Itu sebabnya kenapa sampai ada tokoh Kartini itu untuk mengubah argumen dari kata konco wingking itu. Mengubah pandangan orang ya. Mengubah pandangan banyak orang supaya perempuan memiliki hak yang sama dan tidak diinjak-injak oleh pria yang merasa superior gitu ya istilahnya. Meskipun tidak semua pria pada zaman itu merasa superior, tapi karena pandangan yang sudah sama rata, akhirnya perempuan kesannya ada di bawah, Iya. laki-laki di atas gitu. Betul. Dengan adanya perjuangan Kartini kita merasakan seperti sekarang sama rata. Sama rata ya. Betul. Siapa tahu kalau nanti, siapa tahu kan ada perempuan-perempuan NTT, Kartini NTT bisa menjadi gubernur NTT. Amin. Ya kan? Amin. Siapa Iya. tahu itu. Ya kan? Iya. Bisa dari anak-anak sekolah yang sekarang, Iya. yang dari Tulus Gloria, siapa tahu. Iya, Bisa itu saja. Atau bisa saja Miss Ega jadi gubernur NTT. Atau menteri pendidikan. Amin. Ya kan? Ya. Nah, terus Mama dulu.
Mama yang tadi nih. Kalau dari saya tidak jauh berbeda dengan mamanya Gio dan juga Miss Ega. Memang Kartini memberikan contoh untuk kita semua. Jadi dulunya biasa orang tua bilang perempuan itu hanya di belakang, di dapur, tidak bisa bikin apa-apa karena dia lemah begitu. Tapi dengan adanya memang perjuangan Kartini, bahkan perempuan-perempuan yang hebat yang lain, hanya membawa contoh dan teladan bagi semua. Sekarang ini hanya perempuan semua juga sama juga dengan laki-laki, bisa berdiri, bisa memimpin. Iya, bisa memimpin juga, bukan saja di rumah tangga mengurus suami, anak-anak, keluarga, tetapi juga di luar. Dia juga Tuhan pakai luar biasa menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang tidak dipandang rendah begitu. Artinya bukan saja laki-laki yang bisa, tetapi perempuan juga luar biasa. Walaupun harus mengurus anak, contohnya saya, ini saya anak 5 orang, Pak Ever. Anak 5 orang, tidak gampang. Kadang banyak orang bilang, mamanya Elis, itu tidak pusing kok, tidak sampai sakit kok. Kadang saya bilang, memang ada saat yang saya sisir rambut saja tidak bisa. Tidak ada waktu lagi. Jadi rambutnya apa sih? kan cari sisir tidak ada, feo orang Kupang bilang, karena waktu sudah itu. Tapi ya waktu untuk merawat diri, iya, harus dikorbankan untuk memperhatikan anak-anak. Iya, begitu Pak Ever. Tapi luar biasa, akhirnya memang dalam perempuan itu memang hebat luar biasa. Karena apa? Bisa mengurus keluarga, tetapi juga bisa berani untuk di luar. Artinya tidak di dalam rumah saja, tetapi memang Tuhan itu luar biasa. Kembali kepada kekuasaan Tuhan, bahwa Tuhan yang menciptakan perempuan sebagai penolong, tidak lemah begitu. Jadi beta di sini, sorry beta pun beta sini, beta yang jadi kayak saya iya kan, minder ya, jangan minder. Tapi tetap saya minder nih, saya minder. Jangan. Ya, saya minder. Itu mundur. Saya tidak bisa. Bukan minggir ya. Bodoh saya. Pak Ever mundur, kami keluar. Oke, jadi keren ya. Dan kalau sekarang ini seperti tadi yang beta bilang, perempuan sekarang sudah berubah. Seperti tadi Miss Ega, Mama Gio sama mamanya Elis ini juga bilang kalau perempuan sekarang sudah dikasih tempat di depan, ya, untuk menjabat banyak hal, untuk memimpin banyak hal. Terus yang pernah beta kaget ini, kalau Sone Saleh, Mama dong pernah lihat, atau Miss pernah lihat di Kupang sini dulu, pernah ada konjak juga perempuan. Pernah, beta ada lihat, pernah. Iya. Memang tidak banyak. Tidak banyak. Terus satu lagi sekarang ada juga yang ojek juga. Iya, yang ojek banyak. Iya, banyak. yang itu Saya sendiri. ojek online juga. Tapi sebenarnya iya, itu ada. Artinya bahwa Iya. perempuan juga mau berusaha untuk dalam tanda kutip untuk hidup. Iya. Ya kan? Jadi sonde cukup sonde hanya mengharapkan laki-laki. Iya. Itu dia. Iya. Nah, sekarang nih, apa yang paling susah menjadi Kartini? Atau mungkin mama-mama atau misalnya bilang, "Weh, jadi laki-laki ini gampang Coba beta jadi laki-laki beta jangan jadi Kartini di NTT." Nah, siapa mau jawab duluan nih? Atau bangga nih jadi Kartini nih? Bangga jadi perempuan? Selalu kalau bangga pasti ya. Kalau bangga tuh pasti. Susah jadi Kartini, nggak ada yang gampang di dunia ini memang. Betul, Apalagi ya? jadi Kartini yang kalau kita bilang karir nomor 1 sebagai seorang perempuan itu juga nggak benar juga, karena perempuan tetaplah kodratnya tetap perempuan gitu. Dan menjadi Kartini bukan berarti hanya fokus mengejar materi dan karir untuk kepuasan diri sendiri. Apalagi kita ibu rumah tangga punya 2 anak. Saya sendiri punya 2 anak gitu. Bagaimana kita menciptakan generasi kita setelahnya itu jauh lebih baik daripada kita sekarang ini gitu kan. Itu tanggung jawab jauh lebih besar hanya dari sekedar mengejar karir.
Itu kalau secara pribadi buat saya gitu ya. Sebagai dalam tanda kutip ibu rumah tangga ya. Betul. Nah, pandangan ibu rumah tangga. Tapi tidak salah dengan mengejar karir asal pembagian waktu, tentang pembagian waktu untuk anak keturunan kita nanti berkualitas atau tidaknya, dan dengan pekerjaan kita tuh harus benar-benar yang disesuaikan sebaik mungkin. Iya. Jadi tidak mengabaikan karir, tapi juga tidak mengabaikan pendidikan anak dan keluarga. Jadi Mantap. itu memang nggak gampang. Jadi jadi Kartini saya bangga. Bangga Karena sekali. Bapak-bapak belum bisa jadi Kartini ya gitu. Tadi ternyata BP ini bangga. Bengkak. Bangga lagi yang bangga kan orang Kupang, no? Bangga, ya betul. Kemana nih? Wanita karir. Misega dikenal sebagai wanita karir ya. Ya kan? Kan belum jadi rumah tangga. Tapi memang mengurus rumah tangga juga kan? Nyapu, ngepel, ya toh? Nah. Iya. Kalau punya pemikiran seperti yang tadi, laki-laki enaknya jadi laki-laki, itu tidak pernah punya pemikiran seperti itu, karena ya itu bangga jadi perempuan. Ternyata ketika Tuhan hadirkan saya di sini Di bumi. di dunia ya, bukan hanya di Tunas Gloria punya tempat podcast ini. Kalau di sini mah di lantai. Iya. itu luar biasa, ada tujuan yang pastinya sangat-sangat berharga ya, sangat-sangat mulia Tuhan hadirkan di sini. Jadi kalau diciptakan sebagai perempuan tentu bangga, apalagi ada di Indonesia dengan memperingati sekarang Hari Kartini, mengingat perjuangan Kartini. Wah, kalau sekarang dikatakan Kartini masa kini ya bangga karena tadi di kehidupan yang sekarang dapat banyak kesempatan untuk berkarya. Kalau tadi Pak Evar bertanya kepada Mama Gio, Mama Elis soal rumah tangga dan menyebut saya sebagai wanita karir, ya karena memang belum berumah tangga. Perjalanannya kan di situ. Iya. Sorry. Nanti ada undangannya. Kapan ya kan? Apa tanya kapan, saya tanya kapan juga. Ya, kapan saya jadi Kartini ya? Tidak mungkin. Impossible. Lanjut. Sampai mana tadi Pak? Hah? Sampai mana tadi? Artinya bahwa sekarang juga sebagai ibu rumah tangga juga punya susahnya juga sendiri. Wanita karir juga seperti itu kan? Tapi kembali lagi seperti tadi yang Mama Gio sampaikan, bahwa ketika memilih, mungkin ya tidak semua perempuan, tapi kalau ada perempuan yang memilih menjadi wanita karir, dia harus bisa mempertanggungjawabkan pilihannya dalam berkarir. Dan kalau misalnya dia pun memiliki rumah tangga, ya harus bisa membagi waktu, karena sebenarnya yang kita lakukan itu bukan hanya soal pencapaian diri kita sendiri, perempuan. Kartini sekarang bukan hanya bicara soal bagaimana saya bisa capai ini, saya bisa capai itu, bagaimana saya bisa sampai di sini di sana, tapi bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk orang-orang di sini di sana. Jadi lebih ke bukan pikir pencapaian sendiri. Kalau karir harus bisa bagaimana untuk bisa membawa manfaat, membawa dampak buat orang-orang. Dan yang paling pertama selain tadi, kalau karir, ya kalau ada pilihan untuk berumah tangga ya harus bertanggung jawab, dua-dua itu harus bisa. Apalagi misalnya apalagi seperti Mama Elis yang 5 anak. Ini mengurus mana, tinggal mana. Hebat Pak. Anak yang pertama, contohnya sini. Mau ini, anak yang kedua datang. Sama ini, anak yang jadi kayak semua dikelilingi aja tuh. Saya juga putar. Itu tidak mudah, itu hebat. Kita ngomong apa nih tadi? Itu yang Pak Omong. Soalnya muda. Iya, tidak Dan mudah. satu lagi, teman-teman media semua. Mama berdua sama Misega. Beb Mama pernah bilang, ini dulu bilangin Ever, jadi mama, jadi perempuan, khususnya jadi mama ini soalnya gampang. Dalam tanda kutip, dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk melahirkan anak itu saat itu tuh ada di 2 tempat. Maksudnya merasakan 2 hal. Itu sengsaranya minta ampun dan kayak satu kaki sudah ada di ini ya. Kayak kata kasarnya begitu ya.
Jadi kata kasarnya satu kaki sudah di kematian, satu kaki ada di kehidupan. Jadi dalam tanda kutip itu sarannya minta ampun. Betul? Kalau minta amplop kan bagus. Minta Apalagi ada isinya. Amplop kosong Amplop enggak ya? Iya. Amplop harus ada isi, Pak. Iya. Lanjut. Iya kan? Nah, jadi lanjut lagi. Dari teman-teman ada punya pertanyaan untuk ini? Isu kekerasan. Oh, isu kekerasan nih. Oh, berat ya. Pendapat sebenarnya. Pendapat Kekerasan terhadap perempuan betul. seperti apa pendapat, mungkin respon ataupun mungkin ada pernyataan sikap. Coba dari Mama Elis dulu ya. Mama Elis lihat sekarang kadang tuh di TV, di koran. Sekarang kan banyak yang muncul berita-berita yang ada kekerasan terhadap perempuan. Nah, tanggapan Mama sendiri. Iya, kalau dari saya kekerasan terhadap perempuan memang sekarang ini juga terlalu banyak. Betul. Semua kita bisa lihat dan sekitar kita juga terlalu banyak kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak juga sekarang ini banyak begitu. Ada yang sampai kayak mama sendiri bisa bunuh anak sendiri, itu ada banyak. Itu memang kekerasan ada, atau suami bisa bunuh istri. Nama kutip KDRT ya. Iya, KDRT. KDRT iya. itu. Kekerasan terhadap keluarga, anak, suami, istri, anak, itu memang sekarang juga banyak. Iya, saya potong. Mungkin itu karena dalam tanda kutip pria, ya kan, laki-laki melihatnya bahwa oh perempuan lemah nih, ya kan? Mungkin seperti itu. Jadi akhirnya tindakan kekerasan itu terjadi bagi laki-laki yang memang menurut beta, laki-laki yang seperti itu adalah laki-laki yang mana ya? Yang membuat kekerasan terhadap perempuan. Tidak bertanggung jawab. Itu bisa jadi seperti itu. Pandangannya Mama. Sangat memprihatinkan ya, apalagi beberapa kali ada kasus pembunuhan yang menghebohkan gitu, sampai anak dengan mamanya dibunuh begitu. Iya. Kalau menurut saya, karena Kupang berlandaskan kata kota kasih, maka banyak lebih baik diperbaiki dulu dari sisi keagamaan, spiritual segala macam. Adanya pendekatan tentang firman Tuhan, bahwa kalau kita kembali sama firman Tuhan, kita takut sama Tuhan, maka KDRT itu sebenarnya tidak pernah ada. Karena laki-laki diciptakan untuk menjaga, melindungi, menghormati, sedangkan istri juga sama, menghormati dan mengasihi suami. Suami tugasnya adalah menjaga dan melindungi. Kalau suami tidak bisa menjaga dan melindungi, apakah itu layak disebut suami? Ini saya beta kena pukul ya. Sebagai laki-laki betul kan? Karena suami tugasnya kan merangkul. Hanya beta belum jadi suami sih. Amin secepatnya gitu. Iya toh, tapi kalau suami kan seharusnya tugasnya itu kan merangkul, memeluk, mengayomi, menjaga, begitu. Nah kalau hanya main pukul, lu ngapain jadi suami? Ini bukan sansak hidup. Betul. Ya, kita ini dilahirkan untuk kembali melahirkan keturunan Anda. Jadi tolong jaga, hargai, hormati. Amin. Artinya kalau mau melakukan KDRT dalam tanda kutip contohnya pukul, laki-laki coba cubit diri sendiri. Kalau sakit, apalagi pukul. Berani kok. Iya kan? Iya kan? Seperti itu. Ya kan? Oscar. Dari ya. Bisa enggak? Kalau bicara kekerasan ya terjadi sih bukan baru sekarang. Pasti dari waktu-waktu sebelumnya kekerasan kepada ya perempuan, anak-anak, atau kepada siapapun itu sebenarnya berangkat dari, kalau pemahaman saya, belum selesainya penerimaan diri atau mungkin lingkungan yang mempengaruhi budaya kekerasan itu. Karena saya dulu diperlakukan demikian, maka sekarang saya pun akan melakukan hal yang sama. Jadi warisan. Iya. Jadi bukan kepada perempuan saja, tapi kepada anak-anak. Pokoknya karena dulu saya diperlakukan seperti itu, maka saya pun demikian harus melakukan seperti itu. Itu yang terjadi. Ataupun faktor yang lain mungkin karena yang tadi, karena diperlakukan dulu, diberi kekerasan, jadi korban kekerasan, luka-luka
luka yang kan ya, maksudnya ada luka yang belum pulih begitu, jadi belum selesai disimpan, kemudian akhirnya dilampiaskan kepada orang lain. Bukan soal hanya dalam rumah tangga, tapi juga dalam hubungan sebelum rumah tangga, pacaran dan lain sebagainya. Memang harusnya pengenalan personal satu dengan yang lain itu harus benar-benar dikupas tuntas setajam. Iya, karena kita tidak bisa langsung waktu tiba-tiba ada kekerasan, contoh kepada saya, terus saya langsung bilang dia jahat. Padahal bisa kita periksa kembali. Ada yang tidak selesai dengan dirinya, bagaimana dia beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu diperlakukan oleh orang tua seperti apa. Makanya itu bisa terjadi kepada saya, dan kepada saya pun bagaimana harus bisa terbuka dan supaya kita sama-sama tahu apa yang kayak harus misalnya gitu. Usahakan tidak akhirnya menjadi perselisihan dan kekerasan itu terjadi karena kesalahpahaman, tidak cocokan mungkin dalam satu hal, itu bisa terjadi kekerasan itu. Makanya sebenarnya datang dari masa-masa lalu yang belum selesai, penerimaan diri yang harusnya kalau sudah selesai kepada orang lain, merasa bahwa orang lain juga punya latar belakang. Betul. Kita cek dulu gitu. Karena itu yang paling penting ya, tentang penerimaan diri. Iya. Keren. Dan memandang orang lain berharga. Memandang orang lain berharga. Setelah kita pandang orang lain bahwa itu berharga, dia juga rasa sakit, sama juga seperti saya, otomatis KDRT itu pasti hilang juga. Bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Nah, sekarang beta mau tanya, siapa saya mau jawab silakan. Apakah KDRT itu hanya dilakukan oleh laki-laki? Tidak juga. Tidak juga. Perempuan juga banyak. Rasanya verbal ya, kalau fisik. Oke, kekerasannya banyak. Iya, banyak jenis. Kekerasannya Betul. banyak. Fisik. Kalau laki-laki itu pukulnya yang sakit. Tapi Kalau kalau- perempuan Iya. mulut. Kekerasan juga kan verbal. Jadi memang itu yang bukan cuma laki-laki ya. Setuju Kak Sony, kalau perempuan tuh mulutnya memang memberkati ya. Potensi mengeluarkan banyak kata setiap hari itu lebih banyak dari laki-laki. Ini kayaknya sarkas. Ada yang suami takut istri itu. Ada yang suami takut istri. Contoh ya. Siapa di sini ya? Karena bukan saja kekerasan. Oke, kita sudah banyak bahas ini, kalian mengandung Rahasia ya. mana pembahasan yang panjang. Panjang. Nah, sekarang nih, ada pesan-pesan apa untuk Kartini di NTT? Mulai dari yang mungkin anak-anak sekolah yang nonton bahwa dong tuh sebenarnya berharga. Di masa depan juga nanti dong akan jadi orang-orang yang luar biasa. Dilihat dari ibu rumah tangga dulu, pesan boleh ke ibu-ibu rumah tangga, boleh ke anak-anak juga, dan bisa juga ke yang bukan yang ya setara dengan Miss yang menjadi wanita karir itu seperti apa, Mama? Ya, kalau dari saya Sebentar. Wih, kalau Mama ini mau kayak ada yoga. Jadi langsung dipending ya kan. Kebiasaan. Ayo kita perhatikan. Kebiasaan saya. Baru Mama ini kalau ngomong dalam, Ya. kayak dalam. Jadi, Langsung tenang ya. lanjut. baik. Jadi kalau saya pesan mungkin yang pertama, karena di Hari Kartini ini jelas untuk kita, kalau dari saya ya untuk perempuan atau ibu-ibu sekarang, kita bersyukur karena tidak seperti dulu lagi, tetapi dengan perjuangannya Ibu Kartini akhirnya kita juga sekarang ini jadi ibu-ibu yang luar biasa hebat. Pesan saya, jangan cepat menyerah atau dalam keadaan yang tidak bisa pun tetap semangat, kuat, percaya diri bahwa kita ini diciptakan Tuhan luar biasa, luar biasa menjadi penolong buat ya mungkin Buat laki-laki. Iya, buat laki-laki, buat keluarga. Kita menjadi, contohnya saya anak 5 ini luar biasa. Ada yang sampai bilang, aduh Mama Elis, saya tidak bisa, saya 2 saja sudah cukup, tidak mau lagi. Jadi saya sudah merasakan, pesan saya,
untuk ibu-ibu yang sudah berkeluarga tetap semangat, kuat. Hidup ini pasti ada masalah. Tidak bisa bilang tidak ada masalah. Masalah harus ada. Kalau kita sudah mati baru masalah itu tidak ada, selesai. Betul. Tetapi bagaimana di saat kita ada masalah, ingat bahwa kita perempuan yang kuat. Kita kita diciptakan Tuhan itu, kita manusia pertama dari tanah, tetapi kita ini dari tulang rusuk, berarti kita sangat kuat. Kita sangat kuat, jadi jangan cepat menyerah. Ada saat untuk kita menangis, bangkit lagi ke Tuhan saya. Dan mungkin bangkit. Bukan ngomong gitu ya. Tidak, bikin bangkit. Memang kata-katanya membara. Seperti hura. Udah. Keren ya. Jadi mungkin itu untuk mama-mama dan juga untuk anak-anak. Ya, bersyukur sekarang ini luar biasa. Yang ya mungkin di sini saya juga maksudnya bersaksi kayak dulu, perempuan tidak tahu pegang HP. Mungkin saya sendiri, mungkin HP center saja. Tetapi zaman yang luar biasa ini, akhirnya saya juga karena anak saya dituntut untuk kayak ini berapa tahun, 2 tahun belajar online Pak Ever. Akhirnya saya juga puji Tuhan walaupun tidak hanya tamat SMA tapi jadi YouTuber sekarang. Tidak juga Pak Ever, tapi artinya Mungkin besok. Iya, nanti Belum ya, belum. Siapa tahu YouTuber kontennya Amin. masak, Amin. kontennya jaga anak ya toh. Jadi hari ini saya lagi jaga anak. Cara presimu yang benar. Gitu ya mamanya? Iya. Ah. Jadi untuk anak-anak belajar yang pintar, Oke. belajar yang kuat supaya meraih cita-cita yang luar biasa. Oke. Gitu. Keren. Lanjut. Oke, terima kasih. Mungkin suhu ini mama suka kasih sama dia. Sama apa aman. Menurut ini pandangannya mama, kasih pesan buat perempuan dalam tanda kutip ibu rumah tangga. Untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana, jangan menyerah. Tetap kerja keras, pantang mundur. Amin. Apalagi demi anak-anak. Ciptakan anak-anak berprestasi yang kalau perlu dukung mereka sesuai talent dan bakat mereka. Betul. Jangan pernah berhenti untuk mendukung anak-anak kita untuk menjadi manusia yang berguna pada akhirnya. Kalau kita hanya melahirkan saja tanpa mengabaikan masa depan mereka hanya akan jadi manusia-manusia dalam tanda kutip sampah. Betul. Betapa mirisnya gitu. Hmm. Nah, kita ini dipercaya sama Tuhan mendidik anak, punya anak itu karena ada sesuatu di sana. Tuhan sudah tetapkan anak-anak kita tuh mau jadi seperti apa. Kita sebagai orang tua yuk dukung, dorong, jangan pernah menyerah. Itu aja. Oh, betul. Karena selain melahirkan harus juga mendidik. Iya, betul. Supaya mereka juga sonde susah di masa depannya, Betul. di suatu hari nanti. Mama Elis 5 anak ya, Mama Tio 2 anak. Kalau di dulu ya Rencana. belum ini belum. Rencananya berapa? Kalau sudah salah, di zaman dulu, kalau zaman dulu anaknya orang tua banyak anak ya. Iya, harus Betul kan? ya. Banyak anak. 15, ada yang 15. Gitu ya. Iya, ada yang 15. Tapi itu luar biasa. Itu orang-orangnya juga jadi orang yang luar biasa. Maunya jadi ini ya. Iya, semua berhasil. Sukses. Iya, ada. Ya, terima kasih. Nah, pesan Miss Ega untuk wanita-wanita karir di luar sana. Sih ada yang lebih Iya. pengalaman sih. Tapi sana Ya, apa? pesannya yang paling pertama kita semua diciptakan baik. Jadi pandang diri bahwa saya berharga setiap hari, harus lihat diri bahwa saya ini berharga. Saya ini berharga, saya diciptakan dengan tujuan Tuhan dan apapun yang dikerjakan, karir-karya apapun yang dibuat tetap semangat. Kalaupun ada
titik rendahnya itu proses, dan tidak ada yang salah dengan pilihan kita. Selagi pilihan kita itu bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik, ada di jalan yang benar atau di jalur yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ada yang salah dengan pilihan kita. Kalau tadi sempat Pak Ever singgung banyak anak banyak rezeki waktu itu, kan orang tua tahu bagaimana merawat mendidik anak-anak sampai bisa sukses. Tapi kalau sekarang pun kalau misalnya ada perempuan yang mau melahirkan saja tapi tidak mengurusi anak, kalau pandangan saya mending ditunda dulu gitu, atau tidak punya dulu, memilih mau hidup dengan pasangan saja daripada nanti karena anak itu anugerah yang luar biasa. Itu manusia, itu bukan sesuatu barang yang kalau kita yang mungkin suatu hari tidak ada artinya, tapi kalau manusia itu sangat-sangat berarti. Sehingga kalau memang perempuan-perempuan hebat di luar sana, yang tadi saya bilang tidak ada yang salah dengan pilihan kita selama itu masih ada di jalan yang benar, di jalur yang benar, terutama sesuai kehendak Tuhan. Ambil itu. Yang lagi punya banyak mimpi untuk dicapai, semangat untuk capai terus mimpi, karena yang tadi selain berharga, semua kita ada potensi yang Tuhan tahu. Mau 1, mau 2, mau 3, terus capai itu. Dan kembali lagi, jangan pernah melihat bahwa saya tidak berharga, karena mungkin saya pernah lihat beberapa kali postingan atau yang lain, selalu mungkin itu buat mereka dianggap lelucon, tapi selama saya hidup ya, meskipun saya tahu saya banyak kurangnya, tapi saya tidak saya mengurangi melabeli diri saya dengan sesuatu yang negatif. Misalnya, kok bisa lu bodoh, ada di posisi seperti itu, lu bodoh sekali, atau no gitu. Karena itu mungkin ada kelemahan, tapi tidak melabeli diri dengan hal-hal yang bahasa negatif. Karena itu sebenarnya mempengaruhi, bukan hanya kepada diri kita, kepada orang lain. Jadi untuk sekali lagi buat perempuan-perempuan hebat, ingat kamu berharga dalam keadaan apapun. Kamu ada tujuan yang Tuhan taruh di hidup kamu. Kalau sampai Tuhan percayakan masih bisa bernafas setiap hari, saya semakin kesini semakin tiap pagi bangun tuh pasti selalu, kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup bernafas, berarti belum ada tujuan Tuhan yang masih ada tujuan Tuhan yang harus dikerjakan. Betul. Jadi selamat Hari Kartini, sudah bisa bilang begitu Pak Hebat. Bisa. Selamat Hari Kartini, terus capai cita-cita, bertanggung jawab dengan diri. Oke, jadi keren ya. Jadi intinya bahwa hari ini beta sangat bangga bisa ketemu dengan Kartini yang kalau mau dibilang inilah perwakilan ya, Kartini NTT. Mungkin bapak mama di luar sana soalnya kenal, tapi ya betul lah. Mungkin soalnya dikenal oleh banyak orang, tapi ini Kartini yang hebat di keluarga mereka, di rumah tangga, dalam pekerjaan mereka sangat hebat. Karena keluhkan dong. Siapa? Ya, jadi untuk itu maka kami semua di sini, saya sama Mama Iris, sama Mama Gio dan Miss Ega mengucapkan juga selamat Hari Kartini buat perempuan ya, wanita-wanita Kartini di NTT dan di seluruh Indonesia. Satu lagi, saya alas dari tadi ya Miss Ega, bahwa jangan pernah kasih label, jangan melabeli kita punya diri, apalagi dalam tanda kutip perempuan, bisa beta ini, beta itu dan sebagainya. Apalagi katong yang tinggal di NTT, wih beta kenapa lahir di NTT, ya kan? Mungkin dilihat dari orang-orang di luar sana, NTT itu seperti ini, ada kekurangannya dan sebagainya ya. Namun dari NTT kita bisa melahirkan orang-orang yang luar biasa, khususnya perempuan-perempuan luar biasa ya. Oke, terima kasih buat Mama, terima kasih juga buat Mama dan Miss Ega sudah hadir di podcast Tunas Gloria. Jangan lupa untuk di like, comment dan share, subscribe juga channel ini supaya bisa membangun pendidikan di Nusa Tenggara Timur dan banyak hal lagi. Nah, jangan lupa juga untuk Bapak Mama di luar sana, saya masih ingatkan lagi bahwa PPDB di Tunas Gloria masih dibuka. Ini adalah di akhir daripada gelombang pertama dengan pemotongan 50% biaya pembangunan. Ayo buruan daftar dan dapatkan banyak hal di Tunas Gloria. Akhir kata, saya Everlese, Mama Dela, Mama Gio, Miss Ega mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Kartini dan Tuhan Yesus